Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz akan mereview pelajaran pada pagi ini. Yang pertama, pembelajaran 5. Makan tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa sih kok makan itu tidak boleh tergesa-gesa? Yang pertama, ketika kita makan terus tergesa-gesa, itu akan mengakibatkan tersedak atau cara Jawane keselak. Terus tersedak itu gimana Ustadz? Tersedak itu ketika kita makan tergesa-gesa, makanan yang kita makan itu tidak masuk ke saluran pencernaan, tapi malah masuk ke saluran pernafasan. Itu berbahaya, bisa mengakibatkan tidak susah untuk bernafas. Maka dari itu makan tidak boleh tergesa-gesa. Terus makan juga tidak boleh sambil berdiri. Minum juga tidak boleh sambil berdiri. Di samping itu mungkin larangan, ada hadisnya, larangan orang Islam. Kedokteran juga menganjurkan bahwa makan atau minum itu tidak boleh sambil berdiri. Bisa mengakibatkan merusak lambung. Ya, terus apa yang harus kita lakukan ketika kita tersedak? Bisa yang pertama dipukul gini. Nah, ini dipukul pelan-pelan, nanti makanan yang tersedak itu akan keluar kembali. Terus mungkin itu yang Ustadz bisa sampaikan. Nanti dilanjutkan sama Ustadz Wahid soal makhluk hidup bernafas. Ya, tadi Ustadz Aziz sudah menjelaskan kalau makan tidak boleh tergesa-gesa karena nanti masuk saluran pernapasan. Ya, ternyata makhluk hidup itu bernafas. Ya, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini pasti bernafas. Contohnya manusia juga bernafas, hewan juga bernafas, bahkan tumbuhan itu juga bernafas. Artinya ketika bernafas menghirup udara atau oksigen. Oksigen yang kita hirup kita diproses sama, kalau manusia diproses sama paru-paru, kemudian dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Jika makhluk hidup tidak bernafas atau tersedak seperti tadi, kesulitan bernafas, itu bisa menyebabkan juga kematian. Nah, di sini Ustadz akan menjelaskan perbedaan alat pernapasan pada makhluk hidup. Yang pertama, tentu saja kita membahas manusia dulu. Manusia atau diri kita sendiri bernafas dengan menggunakan paru-paru. Jadi udara kita hirup melalui hidung, kemudian masuk ke kerongkongan dan diserap oleh paru-paru. Setelah itu dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Selain manusia, hewan juga bernapas dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan paru-paru dan ada yang menggunakan ingsan. Dan ada juga yang menggunakan trakea. Nah, ikan bernafas menggunakan ingsan. Tetapi ada juga hewan yang bernafas dengan paru-paru. Contohnya ikan paus, lumba-lumba. Ternyata ikan paus dan lumba-lumba bernafasnya menggunakan paru-paru. Meskipun mereka sering hidup di dalam air seperti ikan-ikan yang biasanya kita lihat, tetapi alat pernapasan mereka berbeda, yaitu dengan menggunakan paru-paru. Loh, ikan paus itu ikan, Tat. Kenapa kok paru-paru? Nah, ternyata yang selama ini kita lihat, ikan paus dan lumba-lumba itu masuk ke kelompok mamalia atau hewan yang cara berkembang biaknya dengan
beranak dan menyusui. Itulah yang disebut mamalia. Jadi ikan paus dan lumba-lumba masuk kelompok mamalia. Ikan hias, Ustadz, yang sering kita pelihara, kok gak pakai paru-paru? Iya, karena ikan hias yang selama ini kita pelihara bernafas dengan ingsan, dan cara berkembang biaknya pun dengan bertelur. Makhluk hidup yang selanjutnya yang mempunyai alat pernapasan juga yaitu tumbuhan. Nah, ternyata tumbuhan yang ada di sekeliling kita atau tanaman yang ada di sekeliling kita, di lingkungan kita juga bernafas. Loh, bernafasnya bagaimana, Ustadz? Nah, tumbuhan ini bernafas melalui stomata atau mulut daun. Nah, ternyata bernafasnya dari daun atau stomata atau mulut daun. Pada siang hari seperti ini, kita berlindung di bawah pepohonan yang rindang. Itu sangat sejuk sekali ya, karena pada pagi seperti ini atau siang, pepohonan ini akan mengeluarkan oksigen dari daun-daun atau daun yang ada di tubuh mereka. Ketika malam hari, nah, ini daun-daun atau tumbuhan ini akan bernafas atau menghirup oksigen diubah menjadi karbon dioksida. Jadi kalau malam hari kita di bawah pepohonan, udaranya sedikit agak ngap karena berebut dengan pepohonan tadi ya. Lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan bahas di hari Selasa ya. Di hari Selasa, jadi kalian pelajari dulu, kalian baca, nanti pada hari Selasa Ustadz Aziz sama Ustadz Wahid akan jelaskan ya. Kalau tadi sudah dijawab sama teman-teman, yang di bawahnya kolom itu kupu-kupu, alat pernapasannya yaitu trakea. Trakea ini alat pernafasannya ada pada serangga. Contohnya kupu-kupu. Ini bernafas dengan trakea. Belalang juga dengan trakea. Capung juga dengan trakea. Ikan paus. Nah, paus ini bernafas dengan paru-paru. Katak juga paru-paru, tetapi ketika masih keadaan kecebong atau berudu ya, itu bernafas dengan ingsan. Sekarang hewan selanjutnya beruang. Beruang juga bernafas dengan paru-paru. Cacing tanah. Nah, ini sudah sering kalian lihat ada di serial TV kartun Upin Ipin ini. Di situ dikasih tahu sama Kak Ros cara mencari atau trik mencari cacing, yaitu dengan disiram air garam. Nah, ketika disiram air garam, kenapa cacing-cacing ini naik ke permukaan tanah? Karena alat pernafasan mereka terganggu oleh air garam, jadi mereka kesulitan bernafas. Jadi cacing tanah bernafas dengan menggunakan permukaan kulit mereka ya. Itu tadi penjelasan singkat tentang makhluk hidup bernafas. Demikian materi yang bisa Ustadz sampaikan pada hari ini. Untuk tugasnya yaitu hasil kemarin yang tumbuhan biji kacang hijau, difoto sambil dibawa ya. Jadi laporannya kalian bawa tumbuhannya, difoto bareng, action, enggak apa-apa, sedikit selfie enggak apa-apa. Ya biar tahu juga hasilnya bagaimana. Oke, Ustadz akhiri materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.